Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nur Rohim bisa bertemu dengan teman-teman pejuang ASN tahun 2025 atau teman-teman mahasiswa yang ingin belajar tentang soal-soal hukum. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal tersebut. Jadi, mohon teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan untuk soal-soal berikutnya. Jadi soal-soal P3K, SKB, sama soal-soal hukum sama ya teman-teman. Basicnya tuh sama, mohon untuk disimak ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ya, ini soal yang pertama teman-teman. Seorang perawat mendampingi pasien yang baru saja kehilangan anggota keluarganya. Pasien tampak terus-menerus menyangkal kenyataan kematian tersebut. Tahapan berduka yang sedang dialami pasien adalah A. Marah, B. Depresi, C. Penyangkalan, D. Penerimaan, E. Tawar-menawar. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Jadi, di sini sih ada kuncinya ya teman-teman sebenarnya. Ini pasien tampak terus-menerus menyangkal kenyataan kematian tersebut. Menyangkal, jadi sudah jelas ya teman-teman sebenarnya. Jawabannya adalah penyangkalan atau C. Kalau marah itu kan tidak percaya atau menolak kenyataan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin kejadian itu marah. Kalau depresi itu marah terhadap diri sendiri, orang lain, atau situasi. Contohnya, mengapa ini terjadi pada saya? Ini depresi. Kalau penerimaan, kalau penerimaan ya mulai menerima kenyataan dan berusaha melanjutkan hidup. Ya, gitu ya. Contoh aku menerima kenyataan ini dan akan menjalani hidupku meskipun dengan berat gitu. Itu namanya penerimaan. Kalau tawar-menawar itu mencoba membuat kesepakatan dengan Tuhan atau diri sendiri. Ini kalau tawar-menawar. Contoh, jika aku bisa sembuh, aku akan berubah. Itu namanya tawar-menawar. Jadi di sini jawabannya adalah menyangkal ya. Penyangkalan ya teman-teman adalah C. Penyangkalan ya. Soal berikutnya, berikut ini adalah urutan yang benar dari tahapan berduka menurut Elizabeth Kubler-Ross. Kira-kira apa teman-teman? Ya, kalau saya dulu mempunyai apa namanya singkatan sendiri ya teman-teman. Jadi kan singkatannya DABDA gitu. D A B D A gitu, DABDA. Yang pertama adalah Daniel atau penolakan atau penyangkalan. Ini ada yang pertama mana penyangkalan? A. Penyangkalan. Kemudian da, a, angel atau marah. Dab, kemudian b lagi, bargaining atau tawar-menawar. Kemudian kan tadi udah dab, d lagi, dari depresi. Kemudian yang terakhir adalah acceptance atau penerimaan. Jadi yang paling benar adalah A ya teman-teman. Dabda, dabda gitu. Oke. Penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Soal yang berikutnya, dalam tahap tawar-menawar, seorang yang sedang berduka biasanya menunjukkan perilaku, ya ini tawar-menawar ya teman-teman, A. Menyalahkan orang lain atau atas kehilangan yang terjadi, B. Menghindari pembicaraan tentang kehilangan, C. Memohon atau bernegosiasi agar kehilangan tidak terjadi, D. Menarik diri dari lingkungan sosial, E. Menerima kenyataan dengan ikhlas. Ya, kalau tawar-menawar adalah mencoba membuat kesepakatan dengan Tuhan atau diri sendiri agar situasi bisa berubah. Contoh, jika aku bisa sembuh, aku akan berubah. Jika aku bisa sehat, andai saja andai saja aku tidak pergi. Nah, itu tanda tawar-menawar. Andai bergaining gitu ya, teman-teman. Di sini jawabannya apa, teman-teman, yang seperti itu? Penawaran yang buat penawaran gitu. Kira-kira apa, teman-teman? Ya, ini yang C, memohon atau bernegosiasi agar kehilangan tidak terjadi. Tawar-menawar itu kan bernegosiasi gitu ya.
Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, soal berikutnya. Seorang pasien mengatakan kalau saja saya bisa mendapatkan waktu lebih lama bersamanya, saya akan menjadi orang yang lebih baik. Pernyataan tersebut mencerminkan terhadap apa teman-teman? Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kalau saja, andai saja, gitu tuh. Jadi tawar menawar ya teman-teman. Jawabannya saya udah jelas ini. Tawar menawar bergaining, apa namanya? Tawar menawar gitu. Andai saja itu tuh udah pasti tanda kata kuncinya itu pasti udah bergaining gitu ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari pernyataan berikut yang mencerminkan tahapan akhir dari proses berduka? A. Mengapa ini harus terjadi pada saya? Ini tidak adil. B. Saya tidak percaya dia telah pergi. C. Kalau saya rajin berdoa, mungkin Tuhan akan mengembalikannya. D. Saya sedih, tapi saya tahu dia sudah tenang sekarang. E. Saya tidak ingin bertemu siapapun sekarang. Ya. Ini apa teman-teman? Tahapan akhir dari berduka adalah acceptance atau penerimaan. Jadi kalau penerima tuh aku menerima, kata kuncinya tuh menerima gitu. Cari di sini yang menerima. Kira-kira apa namanya? Aku menerima kenyataan ini dan akan menjalani hidup itu apa ya? Punya semangat lah intinya gitu. Kira-kira yang mempunyai semangat dan penerimaan itu apa teman-teman? Yang A, mengapa ini harus terjadi pada saya? Ini tidak. Saya tidak percaya dia telah pergi. Ini juga tidak. Kalau saya rajin berdoa, ini tidak. Saya sedih, tapi saya tahu dia sudah tenang sekarang. Nah, ini paling tepat ini ada yang D ya teman-teman. Kalau E, saya tidak ingin bertemu dengan siapapun, ini tidak ya teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D, penerimaan itu. Saya sedih, tapi saya tahu dia sudah tenang sekarang, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Oh, sudah selesai teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti soal-soal saya, telah mengikuti dan pembahasan soal-soal. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus atau bisa terwujud cita-citanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.